Kalau nikmat tidak kamu normal itu sudah nikmat tertinggi, harusnya untuk gurame ta ora, nikmat tertinggi adalah kue iso mbayangno gurame. Nah, itu artinya sekarang dalam keadaan tidak Anda normal, jantung Anda normal, perut Anda gak diare, gak mual normal. Harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jasad Anda yang normal. Kenapa satu nikmat yang spektakuler, yaitu semua organ tubuh kita normal, yang ada tidak normal butuh miliaran atau ratusan juta. Kemudian nikmat itu kamu hilangkan dari perasaan Anda hanya berdasar nikmat kau nak wes kasil mangan ikan apa? Itu kan bodoh amat, sangat bodoh. Alhamdulillah kalau buat tengah di bodoh nanti. Pak, sampai udah pulau, cuma melok bodoh. Kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita, perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita, itu nikmat tertinggi. Berarti nikmat untuk ikan gurami itu nikmat yang 0, sekian, tidak begitu penting. Jadi ketemu rapati kecil. Ketika Anda tidak ketemu kecewa, betapa bodohnya Anda. Dari dokter, dari profesor, dari kiai, dari santri jebule mau kecewa, terima pakanan lele bakar gak kasih. Paham ya? Itu kan bodoh banget. Kenapa? Itu harus kamu sadar. Ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita. Lidah kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal. Nah kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau enggak. Karena sekarang juga nikmat itu sudah ada. Bagi pulau terang masalah rezeki ini sekedap mungkin sing nopo. Saya pulau terang masalah penciptaan langit dan bumi nganti istilah Quran fisik tadi nawa ayat. Masalah rezeki mun kula terang mau ini, pokoknya ketika Allah Taala kabeh penguripan mesti tak tanggung napa rezeki. Nggih niku pakem. Ketika ada pangeran pokoknya asal ana urip wonten napa rezeki. Kemudian manusia secara gampang nasiro rezeki ya kelar mangan. Nah sing kelar mangan rodok tomak ya duwe sepeda motor. Rodok tomak meneh di mobil, karepe meneh pengiran koyo bae di dunya ada utang ran duwe. Itu kan rezeki versi tafsiran apa? Kalau bolak-balik matur ya. Pokoke manusa iku cek kiai, cek profesor, cek dokter tetep bento. Asal jenenge manusa tetep napa? Bento. Dari Quran wa kana al-insan zaluman napa? Kalau tak baleni contoh ini, misalnya saya itu punya satu selera makanan dan makanan itu ada di Malioboro. Kalau kita kena hijab, tentu menganggap nikmat itu kalau hasil mangan dan sesuai sehingga kalau warung itu tutup atau uang saya hilang atau terjadi kecelakaan di jalan, terus kemudian saya menganggap tidak dapat nikmat karena tidak sesuai rencana. Kemudian manusia saking bodohnya menganggap menu enak ya mergo makanan enak. Menunya cocok, seleranya cocok sesuai. Sehingga kalau selera itu yang diinginkan tidak ada juga kecewa. Nah kecewa terus manusia ora iso syukur. Lah pas ora syukur malah pangeran murka. Regane iwak emas tidak nganti piro, regane iwak gurami tidak nganti piro kan duit-duit aja. Yang dilupakan manusia itu begini. Misalnya ikan gurami itu enak, itu karena lidah kamu normal. Paham? Kalau nikmat lidah kamu normal itu sudah nikmat tertinggi, harusnya untuk gurame ta ora, nikmat tertinggi adalah kue iso mbayangno gurame. Nah, itu artinya sekarang dalam keadaan lidah Anda normal, jantung Anda normal, perut Anda gak diare, gak mual normal. Harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jasad Anda yang normal. Kenapa satu nikmat yang spektakuler, yaitu semua organ tubuh kita normal, yang ada tidak normal butuh miliaran atau ratusan juta. Kemudian nikmat itu kamu hilangkan dari perasaan Anda hanya berdasar nikmat kau nak wes kasil mangan ikan apa? Itu kan bodoh amat, sangat bodoh. Alhamdulillah kalau buat tengah di bodoh nanti. Pak, sampai udah pulau, cuma melok bodoh. Kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita, perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita, itu nikmat tertinggi. Berarti nikmat untuk ikan gurami itu nikmat yang 0, sekian, tidak begitu penting. Jadi ketemu rapati kecil. Ketika Anda tidak ketemu kecewa, betapa bodohnya Anda. Dari dokter, dari profesor, dari kiai, dari santri jebule mau kecewa, terima pakanan lele bakar gak kasih. Paham ya? Itu kan bodoh banget. Kenapa?
Itu harus kamu sadar. Ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita. Lidah kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal. Lah kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau enggak. Karena sekarang juga nikmat itu sudah ada. Nah, ciri orang mukmin itu kalau setiap saat sudah bisa syukur. Syukurnya tidak usah bergantung pada asumsi, pada khayal, apalagi pada nafsu. Kulo bolak-balik cerita nang ngaji teng Bojonegoro teng Kuning. Kulo nu bayangno di bojo pokoke wedok umume wong Islam mboten mboten cerita. Kulo mboten kaya umume kiai utawa umume suami yang didik bojo gak kopi, nek sing lanang teko bukakno lawang. Takono tangga-tangga kulo. Kulo nggih kopi dhewe, mboten ate kulo bayangno bojo nek bukakno pintu gak kopi. Mari kecewa. Nggak ngerti itu yang bojo nggih Gus, ya Islam. Tujuan kulo itu supaya tidak mudah kecewa. Ojo koyo tiang-tiang, tak wong merantau ning Batam, gak ngregani wong lanang. Mergo bayangno bojone iku ndekne teko pintu dibuka, wis masak, digekno kopi, kopine anget, pokoke segalanya serba apa? Ideal versine dene. Lihat foto bojone tetep turu, utawa angop pusing. Akhirnya kecewa. Kecewanya manusia itu sebetulnya dari tomaknya dia, dari dia cara mengasumsikan sesuatu. Dimulai dari cara berpikir yang salah. Saya kata sekolah nggak tadi kiai ulama seneng ngaji, sing ngrungokno agak, sing ngaji agak, kiai giok, nomor. Nah, pulau gitu. Pulau bayang ngaji, wis nglakoni perintah Allah, ibarat niku mati Nabi ya sudah. Pulau zaman sing ngaji papat dia semangat, sing ngaji agak dia semangat. Jadi sampai nakal orang pengaruh ya. Tanyakan yang ngaji saya dulu, cara sampai kan pancen. Ada terus ngaji agak, terus sopan santun, terus ramisoi gitu. Udah misal, dan pengaruh. Karena kalau kita salah, nanti kita akan kena hijab. Ya, kena apa? Kalau kenyamanan ngaji dihitung ibadah karena membaca kitab gua, ya sudah karena membaca kitab gua, tidak usah bergantung yang mendengarkan banyak atau tidak. Ya sudah. Kalau makan enak itu bergantung lidah normal, pencernaan normal, ya sudah bergantung itu saja. Kamu tidak usah bergantung sama menu yang kamu ingin. Tetapi jenenge lagi kepengen, Gus. Nak ra kesampean kan belum. Sekarang potensi tidak kesampean itu ada. Kalau dari awal kamu membayangkan pasti ada kebodohan. Wong kadang ra ono kok bayangno mesti ono itu kebodohan. Lah mari kira nikmat ya bodohmu iku, paham ya? Paham ya? Jadi kayak bantah ngono mempertegas kebodohan. Soalnya lagi kepengen Gus arah kesampean kan gak lega. Ciri utama orang pandai itu bisa menerima keadaan dan berpandangan luas. Kalau Anda cara berpikir begitu berarti Anda sempit dan kerdil. Lah sing mari kowe ruwet ya kerdil bodohmu iku. Lha iku ora usah terusno, bodohmu ora usah apa. Jenenge wong lanang supine di bojo sing gak kopi sing sopan sing bukakno lawang. Lha iku wong lanang sing akan tingkah, akan selera. Lah nak nuruti selera ngono bojomu ya ora tau bayangno di bojo wae golek rezeki kok kedampalan tok Riau ke Malaysia. Di bojo bawa direktur PLN tau apa. Kalau sama-sama selera mereka juga butuh apa? Selera. Kira-kira makhluk gaib kowe ono sing gelem, Pak. Wong golek rezeki wong bantul kok nganti tok napa Riau. Misale wong Rempang nganti tok Malih. Ya pira-pira cek wong cek wujud. Kadang kok sisi tinggal selingkuh, sing larang selingkuh ora entuk duit untuk wong. Gak entuk duit untuk napa? Untuk wong. Sing lanang ning perantauan ya go wedoan, sing wedoan kesuwen tinggal go napa? Apik apa selingkuh ya apik cara kula. Ini daripada salah sitok malah dianat. Nah, ngono kan dianat bareng-bareng. Malah satu-satu jelas urusannya napa? Jelas. Jadi kok ketemunya yang rokok, bodoh-bodoh apa? Nah, itu cara kula malah jelas. Kula sering dilapori ngoten. Gus, kula njobo jare ning Malaysia mun rabi mati. Niku cara hukum sepundi Gus. Daripada ngoten kula nggih kudu rabi meneh. Tapi jare Islam kan nakalan. Sing lanang rabi ra usah iddah. Lah kula rabi kudu ngenteni dipegat. Niku terus cara jenenge sepundi wah mate. Hukum Islam nek soal hukum sosial aja njero. Yang itu ditinggal ke Malaysia. Ada berita otentik mengenai Malaysia sing pergi ke Indonesia. Jadi nak selingkuh gampang tok beritane Bang. Nah, itu kan terus nikah di sana kan seorang suami nikah di sana apa? Sah. Paling dianggap poligami ngoten mawon. Si istri ini kalau orang dipegat kan iso nikah. Padahal dia lara ati kepengen posisi dipegat.
Nah prosedur standar Jepang kan misalnya KUA kan misalnya disuruh rapat atau apa macam-macam. Ini terus turun jenengan setuju. Kalau kandani, kalau kan kandani gaya ulama, gaya sosial, gaya ulama tak jawab. Pun gaya ulama sudah orang tak jawab, dia tenang. Jenengan orang dipegat, orang itu orang gimana? Nah, dipegat ngenteni ida lagi kira-kira. Tiang itu kurang megat pulau. Menjenan tak tahu. Sampai kepengen pegatan, terap pegatan masuk tu pengen apa? Ni kalau nak pegatan nasib pulau jelas khusus orang gimana. Nah, sama ni pengen nasib jelas tawarai. Tapi kudu ada pulau lama, mana ada lama. Maksudnya nasib pun jelas kepengen orang. Pengen urip sampai enak tenter mungkin. Jadi kurang ngenteni payu rabi meneh, rasa ngenteni dipegat. Saiki juga sampean yakin rahmate Allah. Kowe uji terlantar bojo iku dadi amalem dadi ganjaran. Kowe menderita tinggal iki ya dadi ngamalem dadi ganjaran. Semula saiki nek mati ngoten niku nganti ngenteni keadaan kira ora usah. Tenan kula ganjaran yo tenan. Mar. Lah kowe misale aku sebagai ulama nyarono kowe esuk ganjaran ngenteni haji sedekah malah ra iso. Monggo kire. Mulai saiki sampean wong apik, mergo didolimi sing lama. Kowe ora tau makar parek dipegang kok ora di wong liya. Ngono iku ya ora mesti ngono. Saiki sing rata-rata kowe lagi sitok. Yen arep-arep ra wong liya kok ngono meneh wong loro. Iku yo mesti maslahat kanggo kowe. Itu mesti maslahat. Kowe sebagai mukminah iman bahwa itu kehendak Allah. Kalau kamu sabar pasti dapat. Bahwa Anda ingin menempuh hukum formal, misalnya lewat rapat, lewat macam-macam di monggo. Tapi dalam proses itu Anda tidak usah mengeluh. Ini kesuwan pulau BKKI pulau kancanya. Jadi KKI BAD gitu. Wah pulau tentrem gus. Saya mulai nak suwan aku takok bejuk ngandani model ulama apa model sosial. Nah model sosial lah ya melok-melok. Kayak kiai melarat dilapuri wong melarat ngeluh. Jadi podo ngeluh ya contohkan apa? Ya ibu gak ada masalah, ada mantu minggat boten jelas. Jadi kayak ini enak. Adik pulau gak mau boten. Gak ada butuh hilang. Di masalah mana diceritain apa? Salah itu anaknya, itu adi cocokan. Akhirnya apa? Iya kan. Nah semari dari ulama, pulau nyerang geronter konsultasi tak takoi. Sampai nganggep pulau sebagai tokoh sosial, nopo ulama. Sebagai ulama tak jawab kalau ulama. Lana ala sosial jawaban kula lebih gampang, beruang itu masalah. Titik. Menteri Keuangan itu masalah nanti direwangi orang Amerika, apa meneh? Dirimo kita malah buyute apa? Wong sing gagah presiden, wakil presiden pusing ngadepi masalah, apa meneh kita karuan ndak siapa? Paham ya? Nah itu juga rezeki. Makanya ngendikane hikam andaikan manusia itu memahami al-manfu, artinya satu pencegahan rezeki, adal manfu ainal ato, maka tidak sampai ada yang dikarepno niku boten kesampaian karepe niku ainal ato, yaitu kahanane roh. Misalnya begini, saya mau ke Malioboro atau saya sekarang mau ke Jakarta. Karena ada hal tertentu, misalnya tidak jadi punya uang atau mobil saya rusak kan tidak jadi ke Malioboro. Terus saya ngeluh, wah, ben Malioboro ora sida mobilku rusak. Sebetulnya kalau kamu memahami kan sederhana. Ya wae lunga iku ana potensi tabrakan kecelakaan. Nah, ra sida lunga iku artine jelas aman. Jelas aman dek potensi tabrakan katanya masalah jelas aman. Selesai. Bagaimanapun menjadi pergi itu ada potensi tabrakan. Dan tidak jadi pergi artinya lebih Coba kalau kamu cara pandang begitu, alhamdulillah Gusti mobil kula rusak dari redo lunga berarti ora ana kemungkinan kecelakaan. Tapi kan gak sido marung sing disenengi, Gus. Kalau kamu seneng marung karena kedonyan, pertanyaan saya tak balik. Ciri utama wong kedonyan mesti kehilangan duit. Agak ora sido marung kowe sing kedonyan duwe mijek blok-blok bang. Lu selera wong kedonyan intinya kan kepengin kesampaian dunyane. Nak marung kesampaian iso mangan disenengi. Nak marung kesampaian iso gegem duit dunyane niku. Anda kan bisa memahami begitu kan ya baik-baik saja. Jika marung ya syukur, jika ya apa? Wong syukur kok dulu blok kok. Makanya kata yang ngarang hikam, adal man uainal atau kalau manusia bisa memahami sunnatullah fil qabdi bal badi, baik Allah saat mengekang atau saat memberi ku adal man uainal atau
Maka sesuatu yang kita kira ada rezeki, jebule benar-benar apa? Dan kita sebagai mukmin harus begitu terus. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu nyaman. Baik-baik saja. Paham ya? Baik-baik. Anggap aja orang yang pengaruh itu berarti orang mungkin ada umat. Nah di pengaruh jari ini tambah ke manfaatnya, tambah manfaat. Dan arah di pengaruh berarti gak ada loh. Misalnya ngoten mawon. Nah orang suka sombong itu malah bener kan. Orang suka sombong biasa ngelajain aku kudu syukur. Gara-gara dia sombong kira ngarang diutang deh. Nak rukun malah panggar. Nanti sombong wong sugih baru kan wong melarat. Mergo wong melarat iso menghujat dekne mergo sombong. Ada rukun gak iso hujat nang diutang. Pak, ya anggap aja ngoten maksudnya. Artinya kayak orang melarat, orang sugih sombong. Alhamdulillah kok sombong jadi aku ora kepikiran utang. Gampang kok. Jadi gak usah rumput ngadepi urip betul sana apa? Kenal ya alhamdulillah, melarat kenal sugih, orang kenal alhamdulillah, orang ada potensi nopo. Ngan tak jadi wong ayu-ayu wajib sombong, kalau potensi selingkuh. Justru ramah itu mari nopo. Bojone Nabi ini diajari sombong. Jadi tak jadi wong wedok bapak sing sombong. Terutama sing ayu lho, sing elek amal-amal. Lho tenan iki wonten dalile. Wong wedok niku kesunatane ana sombong. Nggih, terutama sing ayu berbal ini, Pak. Jadi ngendikane pangeran nyitopi bojone Kanjeng Nabi. Fala tasduk nabil qaul. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaitunna fala tasduk nabil qaul. Faya tama alladzi fi qalbihi napa. Mas. Iku bojone Kanjeng Nabi jelas-jelas salihah. Kados Aisyah, bojone Nabi sing ayu kira-kira Aisyah, Zainab, Sofia. Lian niku sok udah bunder tua teman-teman kowe bojone Nabi sono nek dirasakno paling tau. Mulyane ono sing luwih tuwa timbang Kanjeng Nabi ono sing gendut terus macam-macam. Fala takdona bil qauli. Ini taqaitunna fala takdona bil qauli. Garwa-garwane Nabi itu dianjurkan kalau sedang ngomong sama ajnabiyah, ya, sama ajnabi, lelaki lain disunatno aja ngendek. Takdoa dari kata tunduk, jangan sopan. Ojo suarane lirik, ojo suarane sopan. Yo nek iso miso barang gak apa. Karena potensi zina akan kecil, potensi selingkuh juga akan kecil. Kalau perempuan yang cantik-cantik itu sombong, misalnya Ronaldo, amit-amit, wes mesti ra ngarep diselingkuhi, paham napa? Ketemu wong luwanang sing mripate jelalatan, amit-amit lho sampean ro sampean ngeluh sirahku. Jadi sebetulnya dalam dasar hukum Islam, perempuan terutama yang cantik itu diharamkan sopan sama seorang lelaki. Dan di zaman akhir PR wajib sopan, wajib menang. Apa mana jenis cara multi level barang ini? Di mana kalau buat pakai aneh serok wajib menang. Itu berfitnah. Mesti teorinya itu nggak boleh sopan itu. Fala takdok nanawa. Dan perlu dicatat, itu istrinya Nabi. Untuk yang lain harus lebih ekstrim, lebih ketat. Dan Allah tahu betul karena ya itu mergo tinggal ngerti nak wong lanang itu senenge wong itu sopan. Terusane faya tama allazi fi qalbi maradun. Kalau seorang perempuan itu bersikap sopan, mesti wong lanang pikirane ngeres. Niku pun mesti naik pangeran faya tama allazi fi qalbi napa? Mesti wong-wong lanang pikirane napa? Ngeres. Wakul nakau lam ma'rufah, maka berkatalah yang ma'ruf. Itu ngendikan ulama, berkata yang tidak melahirkan jawab, tidak melahirkan kenangan, dan tidak melahirkan tafsiran semacam-macam. Jadi ini kan sopan. Pak, kenapa? Kalau itu tidak bisa, wakor nabi buyutikuna. Misalnya gue terpaksa sopan raiso, ya menisan teman-teman ngomong wakor nano buyutikuna. Tapi sekali bersosialisasi, itu aturan mainnya pala takdona bilko. Tapi hukum-hukum Islam kayak begini itu sudah habis. Kau kena Islam kampus malah ono kesamaan gender, ono hak-hak wanita, ono wong lanang yang iso mimpin wong wedok ora dari diskriminasi, seruat. Ibu buat hukum konti, seorang asal usulnya, pokoknya ujung-ujung diskusinya demikian. Napa? Diskusinya napa? Kenapa perempuan tidak bisa jadi imam? Kalau lelaki bisa itu kan diskriminatif.
Ngomong itu jadi imam. Setengah-tengah imam itu satu makmumnya kan piye, paham ya? Makmumnya kan. Yo kan ono solusine Gus, misalnya imam wis ngene-ngene, sakit sing ngarang peke, terlalu banyak potensi solusi. Kowe soalnya tengah imami napa? Karena sambil tua tengah imami terus sampai kelahiran, apa makmumnya wajib ngangkat imam. Yo imamnya apa napa? Orang-orang yang bicara kesamaan gender harus berpikir. Mereka akan lebih kesulitan menghadapi hukum andikan perempuan tak jadi imam. So, kalau sering diskusi dengan yang jil, Pak Bah, apa memang nggak mungkin perempuan jadi imam sholat? Kalau menurut saya itu mungkin, itu kan hak wanita dan laki kan sama. Ya silahkan Anda bikin faktornya dulu yang spesifik tentang perempuan jadi imam sholat. Misalnya potensi seks di tengah jalan, potensi ngelarani kelahiran di tengah jalan. Ruwet juga Bapak, orang gawe pekiye kok usul lah. Undang-undang tentang itu sahkan dulu, gawe dulu, draft kok gawe. Kira-kira sebenarnya pekiye bentuk termasuk potensi canom-nom sido-sido ataupun delok awake barang itu pikir saya. Lah kok gampang. Enggak napa? Gampang terusane napa? Ternyata mereka ya yang ngomong kesamaan gender, tapi enggak mikir detail-detail. Napa? Misalnya tentang keamanan, perempuan boleh sama dengan lelaki, boleh keluar malam, boleh apa. Tapi sesekti-sektinya perempuan, tetap potensinya itu diperkosa, tidak merkosa. Itu juga harus dipertimbangkan. Sak top itu potensinya diperkosa, bukan merkosa. Kalau mereka menyamakan hak itu demi keamanan perempuan, dengan perempuan dibiarkan liar, tentu potensinya diperkosa. Enggak mungkin perempuan potensi kalau sudah berbalik-balik begini cara berpikir kan ruwet. Kita sebagai ulama karpe kon nanggapi kon jawab. Mungkin sing gawe aneh-aneh dene kon kangelan apa? Saya itu termasuk ulama yang paling enggak pernah jawab terhadap ide-ide begitu. Mak kiai itu jawab. Mbok muribet, mbok kurafat, mbok kafir, mbok menapa boten jawab. Yang bikin ide-ide aneh kan mereka. Ya silakan mereka yang bikin solusinya. Ngapain mereka yang aneh-aneh ini sing kon mikir jawaban. Lah kok goblok bro ya tapi. Kulo ora goblok. Kulo ngalim mulai cilik diwarai wong alim anyar. Wong kono ngalime kok terjemah dene maca budal wae iso. Pak. Jadi ini kita harus berpikir ya, tentang arsitek. Masalah rezeki. Ini masalah fisik tadi ayam. Ini sih masalah ilmiah, masalah sains, masalah pengetahuan. Allah menciptakan langit dan bumi itu fisik tadi nopo. Ya ora apa maknane, dari pakar-pakar ora apa maknane. Mergo kena maknane 6 dino. 6 dino itu resikonya tinggi. Pokoknya nak 6 dino dengan makna 1 hari 24 jam. Ketemu pakar-pakar, ketemu ilmuwan pusing. Mono Big Bang, mono jutaan tahun, pokoknya kan ada discovery. Kuwabe umure jutaan tahun. Dari proses Big Bang kemudian mengkristal jadi bumi, terus sisa-sisanya jadi magma yang terus bumi. Kabeh umure jutaan tahun. Pusing sampai nak ngertekno sitasi ayam 6. Nah, kemudian dengan makna 1 hari 24 jam. Tentu ilmuwan tidak akan terima konsep itu, tidak. Saya itu beberapa kali ditanya sama peneliti-peneliti, termasuk dari TV, kalau tanya, Pak, kenapa agama mengatakan bahwa langit dan bumi diciptakan 6 hari? Ya saya bilang, yang bilang 6 hari itu siapa? Setahu saya itu visitasi ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Pak, yang ada visitasi ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Loh ini pentingnya ngaji di hafal Quran. Istilah yaum di Quran itu tidak menjamin 1 hari 24. Misalnya ada ayat wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma tahun. Dan yaum dalam bahasa Tuhan bisa saja maknanya 1000. Wa inna yauman Ainda rabbika ka'alfi sanatin mimma tahun. Dan itu istilah orisinil Quran. Ternyata ada yaum yang 1 yaum dihitung benda. Itu kalau kamu maknani 1000 tahun dalam bahasa Arab, kalau idhofah itu tidak maknan bi ainihi. Ya tidak maknan bi ainihi. Berarti ka'alfi sanatin koyok ribuan tahun. Jadi malah di tahun. Koyok ribuan tahun. Itu artinya bisa berjuta-juta tahun. Jadi kalau ini discovery
Dinosaurus musnah 2 juta tahun yang lalu. Pusing ngomong santri dulu apa? Wadah umurnya kan tua jutaan. Begitu juga ada istilah lagi. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfan. Bahwa proses naiknya malaikat menuju alam langit itu di satu hari, di hari hitungan hari itu sama dengan 50 alfan sana, sama dengan 50.000. Kalau ada ayat 50 alfa sana, artinya 50.000 tahun. Berarti ayat tadi yang ke alfi sanatin bukan 1000 tahun, tapi ribuan tahun. Dan ribuan itu ditafsirkan di ayat 50 alfa sana. Berarti ribuan tahun dengan batasan itu 50.000. Artinya tidak ada jaminan yaum itu 24 jam. Karena makna ini jelas lemah secara teori. Bagaimana mungkin langit dan bumi diciptakan satu harinya 24 jam, zaman itu jam Yoromono. Lagi pula ukuran jam kan dari matahari terbit ke terbenam. Malah sering ngene urung digawe. Mulane nak mikir amun sampeyan ana ulama sing waras sing gelem mikir paham gitu. Maksudnya syaratane loro ulama ya waras ya gelem napa mikir. Lan ora gelem mikir, pokoke makna kula ngoten Gus, jare guru kula ngoten. Gurune takoki ya makna kula pokoke ngoten anut guru. Iku gak gelem mikir. Tapi nak ditekir rapati juga ya ora mikir tambah ruwet. Makanya kalau kayak begitu-begitu itu udah usah. Mulane kanjeng Nabi kula sering matur tengah mriki. Kanjeng Nabi nanti dawuh, aku iku bangga dadi nabi. Mergo sing roh dina Jumat iku wong Yahudi ku roh tapi kacek sedina, kliwaten. Wong Yahudi darani hari Setu napa hari Sabat niku hari Jumat. Diarani hari sucinya mereka. Jadi wong Yahudi kepingine ya dina Jumat. Tapi entuke dina napa? Setu. Luwih sedina. Jadi kata aku iku nabi sing bejo, yaiku roh dina Jumat. Terus sampean kan roh dina Jumat kok bejo, anggere bar kemis apa? Wah, wong ora itu teori ilmiahnya panjang. Jadi pun ada ilmu astronomi, ilmu falak. Falak yang detail adalah ngitung as-sawani wa tawalis wa rawabe. Kalau falak yang tidak detail itu hanya ngitung jam sama menit. Misalnya gerhana itu nanti jam 8 lebih 55 menit. Tapi kalau yang detail itu 55 menit, sekian detik, koma 0 sekian on, itu sekon, itu dihitung. Kalau yang nopo detail yang 0, sekian sekon, itu kalau kali berjuta-juta tahun, itu bisa sampai nopo? Dari. Sampai nopo? Contoh yang paling mutakhir teng Al-Quran. Ashabul Kahfi itu kalau menurut hitungan Samsiyah niku hanya wala bisu fi kahfihim salah samiatin sinina, hanya 300 tahun. Tapi hitungan Komariah wasdadu bid'ah. Berarti versi Samsiyah itu pinten 300 tahun. Nah versi Komariah lebih 9. Itu permainan ilmu falak kelas tinggi. Ternyata setelah dihitung, karena rata-rata 1 tahun misalnya terpaut 12 hari sampai 13 hari. Itu kali 300 tahun itu ketemunya sekitar 9 tahun. Karena kalau dihitung tahun, misalnya kalau rutin ini kan gak roh falak. Ya ilmu liane lah gak roh, tapi bodoh aja. Jadi bodoh aja. Ya roh falak, ya roh peke, ya roh boai. Bagaimana cara dibeli duit malah roh. Nah tawakal udah pinter. Wong melarat itu caranya tawakal udah pinter. Ada tawakal ilmu paling murah meriah, gak beruang bisa ngelakoni gampang. Kan sakit dihitung, meskipun kita ada ahli falak sakit dihitung. Bulan Samsiyah itu kan sering 28, tapi maksimal 31 ya kadang 31, tapi sering 28. Nah bulan Komariah cepat selesai, karena sering 29, gak mungkin 31 itu tidak mungkin, 29 sering. Artinya untuk menyelesaikan 1 tahun lebih cepat. Biar gampangannya, tanggalan umum telu siji, tanggalan bulan pas 29, rawit kacek orang dino. 29 sering, ana tambahane napa? Apa meneh nak Ramadan tuh sering milih napa? 29. Paham?
Kan bisa dibayangkan terpautnya tiap tahun. Tentu penyelesaian Samsiah lebih lambat dibanding Komariah. Nah, sebab itu terpautnya kalau per 300 tahun itu sampai 9. Sakit di logika. Nah sekarang kalau berjuta-juta tahun dari zaman penciptaan langit dan bumi, kemudian Allah ngendikan, aku nggawe langit bumi tak mulai dino Ahad. Pak akhiru saatin min yaumil jumat. Ketika pangeran hadis qudsi niku akhiru saatin min yaumil jumat. Wa khalaqtu Adam fi akhiri saatin min yaumil jumat. Mulane manusa digawe ra sempurna, mergo pangeran gede kesusu. Mergo waktune mentre. Jadi kalau cerita Anggrek Darmo, napa? Sing cerita tentang Prambanan. Berarti itu terlalu juga ngoten niku. Mulane gawene rada awur-awuran mergo kesusu. Dari ini wong Yahudi pangeran bergaya langit bumi detail kesal, napa? Kesal pangeran istirahat dino nopo? Satu. Lalu Yahudi gawe dino tentu dino prei istirahat. Mergo pangeran pasti kok capek. Lho Yahudi ono bener ngeten. Yang dinyatakan resmi oleh Quran itu gawe langit bumi ra visitasi. Ayam berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lalu kok ada hari 7 itu dikemanakan? Yang nomor? Yang 7. Paham ya? Nah, cara kula itu bener Quran orang mungkin dino itu ora mungkin. Sing sitok ku bonus ora pas diitung. Ngeten kok jangan belum sampean ngerti ilmu Pak. Ngeten. Masih bisa mikir. Kita ini kan hidup di Indonesia sama dengan di Mekah. Sama-sama di geografis bumi yang diliwati Khatul Istiwa. Sehingga kita punya misalnya malam 12 jam, siang 12 jam. Sehingga kita secara normal tahu dino Jumat, ya tahu dino Sabtu. Coba Anda sekarang andikan hidup di kutub utara atau kutub selatan. Itu tahu-tahu misalnya satu hari kamu harus menghabiskan 14 jam. Siang toh, malamnya kadang 13 jam. Makanya definisi kalau satu hari 24 jam itu hanya bisa mudah dibuktikan di daerah yang dilewati Khatul Istiwa. Tanyakan orang-orang di Inggris di barat, wah kadang kosone suwi nganti 14 jam. Ini pentingnya itu mikir paham ya. Jadi teori nak sedina mesti 24 jam teori bodoh. Atau hanya berlaku di daerah tertentu yaitu yang dilewati Khatul Istiwa. Karena kita ini kebenaran sama Mekah. Maka Indonesia itu agak Islamnya menawa yang berkepodo. Kelewatan Khatul. Akhirnya kiblat kita ya nak madem ngulon ra usah koyo Abu Nawas. Cek madem ngulon ngetan apa? Maksudnya ngeten nih. Nanti suatu saat mungkin di era cucu saya ketika wong Islam modern, wong kafir yang modern, podo modern ya. Bumi itu kan bulat-bulat. Andai kan Mekah itu posisinya kayak Amerika. Amerika itu kan pas di bawah kita. Pas di bawah kita. Makanya terpautnya dengan Amerika total. Kalau misalnya di sini itu jam 9 malam, di sana jam 9 siang. Pokoknya total. Pokoknya total. Kita dengan Amerika itu terpautnya apa? Total ekstrim. Kalau dengan Mekah kan 4 jam. Dengan Eropa misalnya Japan. Kalau dengan Amerika itu total. Lah kalau posisi itu total, misalnya Ka'bah itu tepat di bawah kita. Kowe iku madhep ngulon yodok Ka'bah, madhep ngetan yodok Ka'bah. Sebuah batas arah itu wajib ada. Itu kalau dalam posisi tidak lurus. Jadi misalnya sampean di bulat-bulat. Kalau posisi kamu separuh kan jelas mengarahnya harus ke sana. Tapi kalau pas tengah-tengah, misalnya pos tengah bawah sama pas tengah atas, kamu menuju lewat barat ya boleh, lewat timur ya apa? Boleh. Mulai sekarang jadi pertanyaan oleh ulama Islam seluruh dunia di Cina itu di provinsi Qingqing nopo-nopo itu wonten masjid sing kiblate membelakangi Ka'bah. Jadi beda pusing ulama-ulama. Andai kan itu posisinya kayak Amerika Indonesia mungkin bisa dinalar secara nopo ilmu astronomi ilmu falak, tapi posisinya Cina tidak bisa, tetap harus ada arah. Lalu kalau nanti ceritanya Abu Nawas orang falak, duwe tonggo profesor falak, diceritani bumi bulat-bulat. Jadi kamu menuju kemana saja, aku mentok tahu-tahu kamu di tempat di mana kamu mulai berangkat. Jadi Abu Nawas misalnya melaku kok terus mau ujung-ujung dia kayaknya persis, mergo bumi bulat. Dan suatu saat profesor falak itu kemalingan, maling yang melayu morongetan. Aku dapat tolong kejarkan maling itu. Aku nak melayu moro-moro.
Abu Nawas, malingnya melayu kayak sampai kok melayu? Jarimu bumi bulat bola kok ayo ketemu. Jadi saya ingin nak bedak maling, ora perlu nak maling ulon, kok bedak melayu nopo? Mergo bumi nopo? Kira ahli falak kurang ajar, kurang ilmu tiga pelecehan. Tapi memang teorinya gitu. Kalau balik ke 6 hari. Andai kan kita tidak dalam posisi yang di khotul istiwa, lalu batasnya gimana? Jangan-jangan yang di kutub utara dan selatan, hitungan putaran per minggu itu tidak sampai betul? Nggak sampai 7 hari, nggak perlu sampai apa? Coba sekarang kalau dihitung jam, akumulasinya kan beda dengan kita. Kan sekarang banyak pertanyaan secara global di fikih-fikih internasional itu. Gimana hukumnya puasanya orang Eropa yang kadang sampai 14 jam. Tapi kadang-kadang malah mau tangan. Coba sampean bayangkan. Lah saiki misalnya posone wong kutub, ana srengenge mau ben 3 mosok ora buka setahun. Paham ya? Utawa ora usah potong, bumi terus ora ono kok. Srengenge. Mulane peke-peke sing dimulai min tulu isamsi ila gurubi samsi. Saiki ning kutub ora tau ana tulu samsi. Bumi terus padahal foto ora wajib bumi misalnya. Ora wajib foto. Sekarang alhamdulillah kalau termasuk ulama yang ikut menjawab pertanyaan itu. Kalau sering tuker-tukeran jawaban itu gimana hukumnya puasanya daerah yang tidak ada tulus samsi. Itu cara menghitung gimana, dimulai dari jam berapa. Lah ngoten teori 6 hari itu bisa saja yang teori sudah final. Lah ngono dino setu iku ora tiga dino lan dari kanjeng Nabi ya iku kok belum setu ora dino. Berdasarkan dong, sing dino gitu apa? Dia pernah paham ya? Wong dino luwiyan kok dinggo ngoten maksudnya. Kok dianggap napa? Dino. Paham ya? Lah sampean pas kanjeng Nabi ngendikan ngono ya ora paham ngenteni diterangno, nyerepote wong awam ngenteni diterangno. Saking kanjeng Nabi itu, Nabi ne bangga, umat tidak bangga ora paham. Repot napa? Padahal kanjeng Nabi seneng banget, aku Nabi seneng tenan. Mergo diparingi pangeran untuk dina wa adzal tak nasoro, nasroni kesasar. Dinane keluar wong Yahudi kesasar, dinane apa? Keluar. Itu menurut logika falak mungkin, apalagi kalau kamu ngitung detail. Ngitung tadi kayak sawani, sawale nganti ngitung skor, ngitung macam ini. Logikanya memang begitu. Lah sementara ada arah yang mudah dikenali karena kita kebetulan dengan Mekah sama-sama dilewati khotul istiwa. Sehingga fikih yang dikarang di Mekah sama persis dengan fikih yang ada di kita. Misalnya ulama Mekah ngarang foto itu gimana? Mulai misalnya minal fajri sode sampai gurubus samsi. Ya kita enak gurubus samsi buka. Wong Mekah untuk bukanya gurubus. Tapi bagaimana satu daerah di mana gurubus samsi itu sangat lambat. Ya, sampai sebayang misalnya sampai neng kutub utara atau selatan. Pas neng kutub selatan posisi matahari lagi neng daerah kawasan utara. Itu apa neng kutub utara matahari lagi neng posisi kawasan selatan. Iso beban loh. Gue seringnya kangen. Paham ya? Wong kados teng Indonesia mawon tiyang awam petani niteni. Kadang panas teh, gotenge pas go dhuwur, kadang rontok melingkar nganan, kadang rontok melingkar kiri. Wong pengen normal dalam sejarah dunia mau ping 3, termasuk karena mermati ashabul kahfi. Kabupaten mana sih teman-teman? Paham ya? Kalau begitu sekarang pertanyaannya, kalau satu hari sama dengan 24 jam, lalu hari mana dalam konteks kutub utara, kutub selatan? Karena tidak bisa pakai kriteria tarikh konvensional, yaitu mintu isamsi, ila gurubis, samsi. Karena di kutub utara selatan kadang tidak ada matahari sampai sekian bulan. Ya, kalau matahari ada kutub, itu leleh kabeh. Baru kayak no es itu berkobar kayak diliwati nopo matahari. Makanya dari pangeran sistem kiamat itu dimulai dari peredaran matahari. Itu masuk akal sekali. Wa idzal biharu sujirat wa idzal biharu fujirat. Ini dikatakan ulama-ulama itu ditebak kalau sistem matahari rusak ini. Wa idzal biharu fujirat, ketika lautan itu tumpah ruah. Kalau teori sekarang global warming kan mengatakan kalau pemanasan global kutub mencair, kalau kutub mencair daratan akan habis tenggelam oleh nopo lautan karena jumlah air lebih banyak ketimbang jumlah nopo daratan. Tapi kalau dalam teorinya Quran mengaku itu, jadi nanti sistem peredaran matahari itu tidak normal.
Jadi kemarin matahari kedampalan untuk kutub utara, kutub selatan. Akhirnya SS itu nopo leleh. Setelah leleh sedanten, kata Al-Quran tingkat ketinggian matahari dikurangi drastis. Jika bumi terbakar, kalau sudah gitu masuk wa'idal bihar rusud, jika terus terbakar. Jadi prosesnya itu tumpah ruah dulu, fujirat. Fujirat itu dari kata takdir. Waktu fujirat anda, rohilalah takdir. Jadi prosesnya fujirat dulu. Melimpah ruah, yaitu kayak tsunami. Setelah itu matahari didekatkan, terus ada proses apa? Sujiran. Lah kalau melihat sistem matahari yang kayak begitu, berarti benar teori Kanjeng Nabi bahwa untuk mengatakan hari sampai 7 itu perlu dipertanyakan. Hari yang resmi menurut Quran, namun visitasi apa? Berarti yang satu ini masalah. Ada yang hilang, paham ya? Terus ditambahi. Karena kalau kecilek nanti saya yo bingung, seminggu dari 8 dino, dari wong kuno 7 dino maksudnya piye ora jelas. Mereka Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 7 hari. Lah nek wong kuno darani seminggu iku 8 dino ngenteni engko Ahad. Nah. Ana anggar mitoni mayit itu nak tenggene daerah kulon prakteknya 6 dino, nak teng Tuban prakteknya 8. Wong baru kita yang alami sekarang saja versinya beda. Lah ulama fikih mengikuti standar yang dilewati khatul istiwa, termasuk kaifiyatul wukuf, ya, termasuk kaifiyatul wukuf. Misalnya begini, kesunatan wukuf di Arafah adalah seorang yang haji disunatkan al-jam'u bainal laili wan nahar. Ngukurnya gampang, mau ada khatul istiwa. Kalau masuk Arafah qabla ghurubi syamsi, kemudian diam di Arafah sampai Isya atau apa, berarti sudah al-jam'u bainal laili wan nahar. Karena masuknya berstatus nahar, nanti keluarnya berstatus malam. Gampang. Delala fikih kita itu sama dengan di Mekah. Jadi Kanjeng Nabi pas ngendikan disunatno jam'u bainal laili wan nahar gampang kan. Lah jajal misale sing krungu iku wong kutub utara dan kutub selatan. Ngenteni ora suwi, mau ngenteni nino suwi niku to. Paham? Lah untungnya Mekah itu dalam geografis yang dilewati khatul istiwa. Lah nek ngoten permasalahan yang ngitung hari 7 atau 6 itu masalah ilmiah yang serius karena melibatkan daerah-daerah yang tidak semudah itu penghitungannya. Kudu Lan jenengan bodoh iku kejok gak melok utak ni mikir. Ana wong muni dina 7 dina ya percaya, ana sing muni 6 dina kenapa percaya. Penting gak tanggal nyaur utang wis pokoke percaya. Gampang dadi ora ruwet ora apa. Nah, kalau kula sebagai ulama sing mikir bagian loro. Ora ono sing gaji bagian apa? Saya itu berapa kitab sing tak baca. Kenapa hari itu 7 sementara Quran disitati apa? Wis kitab macam-macam, ono sing ngitung ala-alane, ono sing ngitung ala-ala, ono sing ngitung tebak-tebakan asal ngomong kok iso jawab wong akeh. Kita harus milih di antara alasan-alasan paling rasional. Sekarang semenjak ada GPS itu, yang position itu yang bisa dihitung itu untuk menghitung bumi, itu sekarang saya lebih percaya karena kalau pakai teori GPS itu mudah sekali. Saya itu tidak ahli pakar tapi tahu pola-polanya tahu. Karena kalau dihitung itu jelas sekali posisi matahari, kemudian dihitung dengan aradul balad itu bisa tepat sekali. Makanya sekarang semenjak orang-orang pinter, navigasi pesawat itu berdasar posisi lintang, misalnya di sekian derajat. Makanya sekarang kalau ngerti posisi Ka'bah itu gampang sekali, yaitu nunggu yaumar rasul kiblat. Jadi di mana posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Misalnya baru kemarin, biasanya kalau di Indonesia yang martil kiblat itu rata-rata jam 4. Benar? Ya rata-rata jam 4 kan bisa ditebak. Itu nanti di tanggal tertentu ada, di tanggal tertentu, di menit tertentu detail itu posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Dan saat itu orang membenarkan kiblat semua karena semua bayangan pasti mengarah Ka'bah. Itu bisa dihitung secara GPS. Dan orang dulu juga bisa ngitung pakai teori udur balad itu. Makanya kita ini enak sekali kalau cari kiblat. Ora usah koyo mitos Kali Jogo atau Sultan Agung. Duwe gua ning Asem sing arahe ning Ka'bah. Menara Masjid Demak iku miring mlengkung. Kewali Songo iku ora ero palak. Akhire Kali Jogo kon nyenteng Demak nganti Mekah. Oleh narik ke Banter akhire miring. Terus wonten mitos Mbak Bolong. Teng
tenggene pinggire Sunan Ampel ana makome Mbah Bolong mbok pitu apa jenenge Mbah napa? Mbah Bolong ku santri lugu senengane salat sunat. Nek Mustofa para nemen salat sunat. Dinya ada santri sing lagi sinau pala. Wong goblok amen salat. Salat itu mesti ditampa. Lah kok iso? Lah berarti ra mesti bener gak madhep bae. Itu wae madhep metan iki. Zaman dhisik itu kiblat itu masalah. Napa? Yang pertama ana Islam. Wong Mbah Bolong gak trimo jual tas tembok terus lha kulo kabeh ketok. Lane digelari Mbah Bolong. Gone jual tas tembok nganti bolong dicara kancane iku lho kabeh. Aku wali rasa ngono ya ora. Artinya dulu menemukan kiblat itu macam pakai kasut begitu. Dulu prosesnya pakai apa? Sekarang enak. Nah di jalan kita tuh kaji-kaji si Rabbin Sinau ini kutu sajadah sing rong kula ewu sono kepate iku selera rendah mentang-mentang di duit niku. Mau mikir mentang-mentang napa? Iku kudu tobat niku napa? Mari wong Islam bodho ngoten niku masalah diseder. Tuku gampang tuh ora tak mikir rong kula ewu sono kompate. Pak. Sing rusak Islam yo ngoten. Artinya ndekne ngono lah ora ngajak-ngajak Gus biasa mikir kok kula. Sebetulnya ada sarana itu, giniku ya marodil gitu. Mengenai tadi ini paham ya. Visitasi ayam, kalau saya ditanya peneliti, kenapa Quran hanya mengatakan langit bumi diciptakan 6 hari? Saya bilang tidak ada kata 6 hari. Yang ada di Quran visitasi ayam. Paham ya? Visitasi apa? Makanya kalau ikut menerjemah jarang menerjemah visitasi ayat itu 6 hari. Untuk netral 6 masa. 6 masa berbiaya karakter aja. Pokoknya saya menghindari kata 6 apa? Nah 6 masa itu bukan 6 tahapan, bukan 6 masa. Pokoknya saya termasuk orang yang menghindari menerjemah 6 apa? Nah antar wong pinter apa karpe. Nah sampai kan wong pinter. Roy yaumun artinya apa? Paham ya? Tadi sudah banyak perbandingan, ternyata banyak istilah yaum di Quran yang artinya ka'alsin apa? Juga ada ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina apa? Berarti ka'alsin tidak 1000 tahun, tapi ribuan tahun. Dan itu bisa artinya khamsina al-fatah 50 itu. Wah, ada. Jadi ini pentingnya ngaji. Sampai bisa melogika itu. Sampai kait-kaitkan lagi dengan sistem perputaran matahari, rembulan terpaut berapa, dalam geobumi yang GPS-nya tinggi itu berapa, misalnya kalau Eropa berapa. Makanya bisa dihitung, kayak pakar-pakar gempa itu bisa dihitung. Eropa itu kemungkinan gempa itu tidak ada, kecil sekali karena dihitung. Patahan yang di sana itu jarang dilewati matahari, jadi buminya padat dekat. Antene ku tropis, buminya ya gerowong-gerowong. Nanti nak obat tidak gitu kok. Itu di logika artinya lewat posisi matahari ini kondisi bumi bisa dilogika tingkat kekeroposannya dan kepada tanya. Saja nih apa itu teman-teman yang itu. Cuma santri orang robbas lah, akhirnya kalah kakean toh paham ya. Lalu kudu tobat santri sing bodoh teman-teman. Mungkin sering ketemu pakar-pakar orang kita bodoh, mereka alhamdulillah orang bodoh teman-teman tadi paham. Lah santri ora tau mikir perlu GPS terus waket opo. Mereka biasa mengerti itu orang tahu mikir. Utuh tobat. Saatnya Quran itu ilmiah sekali. Makanya Quran bilang visitasi nopo. Dan ayam di sini itu hitungannya kayak apa? Lah ketika Nabi ternyata dino 1 dino rakaat. Berarti sajane sing resmi tetap hanya 6. Nah. Lah kenapa itu hilang? Ya logikanya tadi sampai bisa bayangkan hari Sabtu itu tetap di daerah yang kebetulan satu harinya 24 jam, siang 12, malam 12. Tapi kejadian itu tidak ada di kutub utara, kutub selatan. Mereka akan bilang itu bunyi terus atau macam ini. Dan terus ironi nanti misalnya, bunyinya dia. Dan terus nak poso dia. Nah sekarang alhamdulillah itu sekarang ada panduan dari Rabitatul Alam Al-Islami, dari konvensi Islam seluruh dunia menjawab pertanyaan-pertanyaan fikih bagaimana puasanya orang kutub utara, kutub nomor. Dan saya meskipun muda termasuk yang ikut ya Pak. Ya akhirnya di Sinau mas. Tapi ono hukmah ya Sinau pada orang pinter cepet pinter Pak. Kan kalau kita takut ke si mana nih opo. Mau ngajak debat atau mana nih rantau. Itu kalau ngomong dia modal terjemah dia bantah-bantahan bersih motor kita budol ya sambung. Kan gua berbicara bantah teman-teman ilmu ini bodoh sih bantah-bantah.
Saya kira selesai, tahan dulu. Ora paham ngajak apa? Keruwetan menapa? Ya kados niku wow, kan diskriminatif. Masa perempuan tidak boleh jadi imam diskriminatif gini-gini. Lah ya kamu bikin draft dulu, oke. Dulu teknisnya kayak apa kalau perempuan jadi imam? Misalnya di tengah-tengah imam dia set atau ngelarani tinggal itu formatnya terus piye? Apa syaratnya sing elek, mau jadi sing sujud ra usah didelok, apa sing ayu oleh kok imammu mek kowe tidak salat ta ora? Iku pikir sik, Pak, bener. Ternyata ruwet ya, itu ruwet itu selesai nose. Ojo buju itu sederhana, ketamaan kok. Kayak enak ngomong disimpul pelang-pelang. Sampai agama jadi pikir, kalau perempuan jadi imam itu potensi kegagalan makmum itu tinggi. Mereka wong itu rasa sedang kata sholat melayu banget. Mereka izin, paham ya? Lah kok nak misalnya kejubratan sebagian ngepel, apa pikir barang paham? Tapi pinter-pinter gue, pinter Nabi Muhammad. Jadi tingkat resikonya tinggi. Misalnya tengah-tengah sholat itu potensinya ada sekedar dia batal karena perempuan itu memalu dia akan lari. Sudah lari meninggalkan bercak darah nanti yang imami siapa di bagian ngerti? Mau nanti undang-undangnya perlu itu nak imamnya Mustafa mesti aman. Orang Arab apa? Jelas. Lah soal misalnya ngentut wah itu bodoh ini menengah agama. Wong cara pakai nak imamnya bodoh ini makmumnya tetap sah. Mesti bila bodoh ini tetap jujur. Wong kata imam di cerita pulau-pulau nanti mesti imam ini junub lali. Tapi menengah itu tiba jadi perkara. Nggak kata itu yang junub. Kasus najis bolak-balik. Pulau sarung pulau najis selalu tak bengi imam ini beling salah nih ngomong. Orang tak umum no kerja. Karena kalau diumumkan terjadi kegaduhan, apalagi sholat Jumat. Pulau Pak Kiai, Pak Kiai kancane Kiai sering loh terjadi. Jumatan mau rasa juga. Pulau nggak sarung najis lali rasa. Lagi diumum no, ojo terus mari gaduh. Mencari pangeran itu nak arah roh besar. Padahal ngomong orang roh. Cangkem mau tak ikhlas berarti gak sanggup. Kowe yang rugekno aku tak kira apa? Roh. Akhirnya pulau pribadi ada dhuwur blok kok tak dari pisan. Ya saya kan harus diajar karena sekarang saya posisinya makanya dari kanca kula, fikih lucu Gus. Wong bodoh dimaklumi terus angger batal syarat roh. Jadi kula roh rugi atok ora roh batal batal. Itu kan sering ada kejadian, tapi kalau perempuan tidak bisa, perempuan dewasa pemalu, kalau ngimami khair tentu dia akan lari. Kalau lari terburu-buru potensi vibrasi masjid tinggi. Nanti ada masalah baru lagi. Imaman yang kena khair hukumnya dia. Langsung digenteni piye wong bukan imame ono khair. Berarti formasinya ngene, makmum mundur, terus ana imam, makmum sing dadi mergo langsung posisine pengimaman, ra iso mergo saiki najis kena. Keruwetan. Dadi wong pinter-pinter jebule bodoh, sing pendapat ngono iku pinter tapi napa? Lah santri ra paham, diomong kesamaan gender ngeluh. Malah takut sih, mana nih gender kok. Kang Telon bolak-balik di DPR Rembang ini kasusnya. Kan banyak kiai yang jadi DPR dari P3 dari PKB. Nah, singkong Golkar kadang kan alumni kiai bawa karena engkek nganggo bahasa sampok. Akhirnya sidang rasi berdebat. Angger sing nganggo bahasa engkek, sesuk watine biasa. Bareng diterangno, misalnya bahasa Islam artinya ngono ora wis ora aneh. Lah kadang-kadang kiai iki yo izin mergo amen ra paham izin. Suwe-suwe suatu saat males deh, sering nganggo istilah bahasa Arab. Gentenan sing alumni UGM apa? Bayai artinya nopo. Ya, gentenan akhirnya satu. Kapan merumuskan masalah rakyat tak main bakat gengsi? Jadi sing kita engkek nganggo bahasa Inggris ya ini ra paham. Suwe dibalik nganggo bahasa Arab. Sing kono apa? Apa? Jadi kan saya cantik stop. Stop itu maknanya artinya apa sih terang? Ya ruwet. Nah, ngono mikir rakyat, mikir apa? Bang, jadi masalah 6 hari itu masalah yang final. Sampai tidak usah bandingkan kenapa hari faktanya 7 hari. Mergo setu dino napa? Luwian. Itu secara ilmiah itu bulan. Apalagi setelah dihitung tadi apa? Yang posisi di kutub utara, kutub selatan yang tidak dilewati khotul napa? Menurut terus lagi. Mangkana yaitul hayat dunya.
Fala katarikum ba'da ma yuha ilaika. Fala lakam nomono sira ya Muhammad kutarikun wong sing ninggal. Ba'da ma sebagiane perkara yuha kang den wahya napa ma ilaika maring sira. Fala tubal digharu mongko ora gelem nyampekno sira gum ing wong akeh iya ya ing mayu ka ilaika. Litaha munihim krana le nyepelekno kufar bihi kelawan mayu ka ilaika. Wado ikonan iku dadi rupek bi sebab tahawunihim bihi, bihi sebab ikilah tarku, apa sodru apa dodo sira. Ditilawati oleh kelawan maca ning mayu ka ilaika alih mengatasi kufar. Jangan-jangan mas bagian wahyu tidak kamu sampaikan karena kamu takut didustakan. Lihat li ayakunu. Krono arah yang kamu tak sokol kufar laula unzila alaihi kansun. Boyo teturono alaihi ngatasi Muhammad toko kansun. Opo gedung. Auja auta teko ma'al serta Muhammad toko malakun toko malaikat. Yusot dikurukan benerno toko malaikat gue Muhammad. Kamak tarusna kaya oleh jaluk kita, kaya oleh nuntut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.